Dalam waktu 1 tahun terakhir, negara kita dilanda PHK besar-besaran. Kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, PHK yang terjadi di negara kita itu bukan hanya di satu sektor perusahaan atau satu sektor industri. Tetapi kalau kita lihat dari industri usaha misalkan F&B, sepatu, furnitur, tekstil, kesehatan, dan usaha-usaha lainnya, ya, itu sudah banyak, bahkan sudah semua, ya, pimpinan-pimpinan perusahaan yang mengeluarkan kebijakan PHK atau layoff karyawannya. Di sini mungkin kalian bingung dan bertanya-tanya, kenapa harus semua sektor usaha yang terjadi PHK massal? Kenapa tidak hanya di beberapa sektor usaha aja yang terjadi PHK massal? Ada dua faktor penyebab yang akhirnya membuat para pemimpin perusahaan ini mengeluarkan kebijakan layoff atau PHK karyawan. Salah satunya adalah operational cost. Gua ambil satu contoh, misalkan industri usaha sepatu lokal. Kalau kalian mau tahu, lebih dari 70% bahan baku untuk membuat sepatu lokal di negara kita itu asalnya masih impor. Kita belum bisa menciptakan bahan bakunya sendiri. Jadi kalau sekarang sedang terjadi resesi global, tahun lalu harga kulit sepatu misalkan 100.000, tahun ini udah naik jadi misalkan 300.000, tahun depan 500.000, dan tahun-tahun berikutnya semakin naik. Itu baru biaya bahan baku, belum biaya maintenance alat-alat untuk memproduksi sepatunya. Jadi ketika udah harga bahan bakunya naik, harga maintenance alatnya naik, operational cost untuk gaji karyawan juga naik, ya otomatis apa, harga jual sepatu kan jadi tinggi. Tapi kenapa kalau kita lihat di e-commerce atau toko-toko yang langsung gitu di Tanah Abang ataupun di toko-toko lainnya, itu kenapa harga sepatu bisa stabil, sepatu-sepatu lokal. Hari ini 200.000, tahun depan mungkin cuma naik 220 atau 250.000. Karena tadi para pemimpin ini udah mengambil kebijakan layoff atau PHK karyawan tadi. Jadi bayangkan kalau misalkan karyawan ini nggak di layoff gitu ya, nggak di PHK, udah biaya bahan bakunya naik, karyawannya minta tuntut gaji, ya kan buruh kan gitu ya, naik 10%, UMR-nya naik 20%, bahkan mungkin nanti mau naik 100% ya. Tapi biaya untuk maintenance alatnya juga naik. Jadi harga sepatu mau berapa? Hari ini mungkin harga sepatu 200.000, tahun depan bisa jadi 500.000. Nah pertanyaannya, kalau harga sepatu naik 200% setiap tahun, ada yang mau beli nggak? Sedangkan sekarang apa? Daya beli masyarakat aja udah turun. Orang selalu cari ada diskonan nggak? Ya kan? Ada yang harganya 300.000 nggak? Nah makanya tadi, akhirnya para pemimpin perusahaan ini melakukan atau mengambil kebijakan ya layoff karyawan tadi. Supaya apa? Operasional cost-nya kalaupun nggak turun, minimalnya stabil. Nah itu tadi faktor yang pertama, operasional cost. Faktor yang kedua adalah biaya hidup naik secara signifikan. Gue pernah berstatement seperti ini ya, tidak ada orang kaya, dalam hal ini CEO, founder, pimpinan-pimpinan perusahaan yang gajinya saat ini udah di atas 100 juta per bulan. Tidak ada orang kaya yang rela untuk turun kasta dari orang kaya, turun ke tengah, jangan ke bawah dulu, turun ke tengah ya, itu nggak ada yang mau. Mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk menstabilkan kekayaan mereka, untuk menstabilkan gaya hidup mereka. Mereka hari ini spend sejuta gitu, 5 juta, mereka tuh nggak mau turun. Mereka tuh nggak ada yang mau mengabdi untuk bermurah hati ke rakyat-rakyat kecil, itu nggak ada. I've never seen one ya. Semua orang-orang kaya yang beneran kaya ya, bukan cuma harga 1M, 2M itu nggak kaya. Yang kaya itu di atas 20M itu baru kaya tuh. HNWI, UHNWI. Mereka nggak ada yang mau atau rela untuk turun kasta. Sehingga apa? Mereka yang punya usaha-usaha ini, punya pabrik-pabrik ini, punya industri-industri ini, mereka akhirnya menstabilkan operasional cost-nya tadi. Karyawan dipecat-pecatin. Supaya apa? Penghasilan mereka masih tetap. Income mereka dari perusahaan yang mereka jalankan, industri yang mereka jalankan, itu masih tetap. Karyawannya dikorbankan jadinya. Nah itu yang terjadi sekarang. Nah itu adalah dua faktor yang menjadi penyebab kenapa PHK massal terjadi di semua sektor perusahaan atau industri. Dan sebenarnya ada satu faktor lagi, kenapa PHK massal ini terjadi di semua sektor perusahaan atau industri. Perkembangan teknologi artificial intelligence. Gue yakin lah, sampai detik ini masih banyak institusi-institusi pendidikan, orang-orang bawah maupun menengah yang menganggap bahwa wah AI itu nggak bakal berdampak, AI itu nggak bakal berpengaruh, AI itu mah nggak ada gunanya, AI itu cuma mitos aja, skeptis ya sama AI ini. Tapi gue coba tanya ke kalian, 3 tahun terakhir semenjak AI ini booming, diperkenalkan, bahkan dipakai di negara kita, di berbagai macam perusahaan, manusianya tergantikan nggak? Atau bukan tergantikan lah, misalkan dikurangi aja. Gue mau bilang di sini, AI itu memang tidak akan menggantikan manusia secara utuh atau secara keseluruhan, tidak akan. Tetapi AI itu akan mengurangi manusia atau tenaga kerja dalam sebuah perusahaan atau industri secara signifikan. Ya, gue ulangi sekali lagi, AI itu tidak akan menggantikan manusia secara keseluruhan, tetapi AI akan mengurangi jumlah tenaga kerja dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah industri, dalam jumlah yang sangat signifikan. Kalau misalnya hari ini ada 100 karyawan dalam sebuah perusahaan, tahun depan ketika perusahaan itu menerapkan yang namanya perkembangan teknologi artificial intelligence ya, entah itu mungkin di bidang apa, di bidang apanya ya, dari 100 karyawan itu udah bisa jadi 50. Gue jelasin pakai contoh yang lebih real lagi. Misalnya ada 50 orang karyawan nih dalam sebuah perusahaan, 10 orang sebagai data analis,
analis. Nah, 10 orang sebagai data analis ini belum pakai teknologi artificial intelligence. Tapi ketika tahun depan, pimpinan perusahaannya kayak mulai tertarik dengan AI, akhirnya mulai, oh kamu training deh 10-10-nya nih gitu ya, 10-10 data analis training untuk penggunaan artificial intelligence di sektor data analis tadi. Nah, akhirnya ketika udah melihat dampaknya, oh ternyata cuma butuh 3 orang untuk bisa menganalisa data yang besar dengan cepat, akurat, dan tepat. Sehingga yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan apa? Oh ya udah berarti gue cukup dong, gak usah 10 karyawan, gue cukup 3 karyawan aja nih. 7-nya dibuang, ya kan, di PHK dengan berbagai macam alasan, 3-nya dipertahankan. Ya memang mungkin masih bagus kerjanya, atau mungkin sangat pintar, ya sangat berdampak pada kemajuan sebuah perusahaan tersebut. Akhirnya dipakai 3 karyawan tersebut dengan menerapkan teknologi artificial intelligence. Itu yang akan terjadi. 10 orang tadi nggak mungkin digantiin semua ya, tapi akan dikurangi secara signifikan. Itulah cara bekerja artificial intelligence di berbagai perusahaan, industri, maupun pabrik. Itu baru artificial intelligence. Bagaimana dengan perkembangan robot humanoid nanti? Ya, tapi itu masih jauh lah. Tapi nanti akan berkembang juga. Lalu apa dampak dari gelombang PHK massal yang terjadi di negara kita di semua sektor perusahaan atau industri? Dampaknya itu menurut analis gue pribadi ada 2. Yang pertama dampak untuk perempuan, yang kedua dampak untuk laki-laki. Nah, dampak untuk perempuan apa? Dampak untuk perempuan, sorry to say ya, ini sorry berkali-kali, perempuan itu akan lari ke yang namanya prostitusi, PSK, atau seks bebas. Lalu yang laki-laki akan lari ke judi online. Maksudnya seperti apa? Gua akan jelaskan secara lebih detail di konten gua kali ini. Yang pertama perempuan. Kenapa tadi gue bilang larinya ketika perempuan-perempuan ini di PHK ya, umur 30, umur 35 dan seterusnya. Kenapa larinya ke PSK, seks bebas atau tempat prostitusi? Gue mau tanya ke kalian deh coba. Coba kalian buka Maps, ya. Coba cek 3 km dari rumah kalian. Itu ada nggak tempat prostitusi? Gue yakin ada. Coba kalian cek 5 km dari rumah kalian. Ada nggak tempat prostitusi? Ada pasti. 10 km ada, 15 km ada, 20 km ada. Hampir di semua provinsi di negara kita itu udah ada yang namanya tempat prostitusi. Ya, gue nggak usah sebutin tempatnya di mana gitu ya. Kalian bisa cari aja. Jadi bayangkan, tempatnya ini sudah sangat banyak dan sebarannya sudah sangat luas. Nah, itu faktor yang pertama. Kenapa perempuan larinya ke tempat yang tadi gue udah bilang. Atau pekerjaan tadi gue sebutin. Faktor yang kedua, media sosial yang saat ini kita pakai itu sudah unfiltered. Kalau kita buka Instagram, buka YouTube, buka TikTok ya, atau buka browsing lain-lain, itu entah dari mana tiba-tiba muncul itu ya, konten yang vulgar. Muncul lagi konten yang negatif ya. Padahal kita mungkin nggak pernah buka. Jadi lu bayangin nih, ketika gue lagi scroll di TikTok gue, di FYP gue, biasanya kebanyakan tuh video-video motivasi, karena gue suka motivasi gitu. Gue lagi scroll, tiba-tiba muncul tuh konten-konten vulgar, konten-konten yang negatif ya. Padahal gue nggak pernah buka, tiba-tiba muncul. Somehow entah gimana caranya itu muncul di TikTok gue. Pernah ngalamin hal yang sama juga. Padahal kalau kita lihat dulu, atau mau muncul konten-konten yang vulgar, itu kan biasanya ada notifikasi. Apakah kamu berusia 21 tahun atau lebih, atau malah di bawahnya. Itu kan nggak bisa ya. Jadi masih terfilter. Tapi sekarang media sosial yang kita gunakan sehari-hari, sayangnya itu semua sudah unfiltered. Nah, dengan konten-konten yang unfiltered tadi, akhirnya apa? Mau laki-laki maupun perempuan itu udah terbiasa akhirnya ya. Oh, nggak apa-apa kok akhirnya kerja begini ya kan. Oh, nggak apa-apa kok akhirnya kerja di tempat-tempat seperti ini ya, yang tadi gue sebutin di awal. Nah, itu tadi faktor yang kedua tentang media sosial. Lalu yang ketiga, populasi di negara kita, tenaga kerja yang usianya produktif, itu kan didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Which is di mana ya, generasi milenial, generasi Z ini, gue lihat kecenderungannya adalah gampang sekali kepancing. Rumput tetangga pasti selalu lebih hijau. Contoh misalkan, HP kita misalkan punya 2 juta harganya. Lihat tetangga misalkan, oh dia ganti Samsung S23 Ultra, 24, iPhone 16 di sebelah kiri kita gitu kan. Akhirnya apa? Kita bingung. Kita habis di PHK nih, ini perempuan gitu kan. Habis di PHK bingung cari uang gimana, kepancing gitu kan. Wah, ini iPhone sebelah kiri, sebakaran gua Samsung 24 Ultra gitu kan. HP gua cuma 2 juta. Akhirnya apa? Ya udah cari-cari, oh cara paling cepet, paling gampang, praktis, dapat uang besar adalah ya ini, jadi PSK, kerja di tempat prostitusi atau seks bebas tadi. Paling cepat 1 bulan 20 juta, 3 bulan kebeli tuh iPhone 15 Pro Max 1 tera. Nanti keluar lagi iPhone 16 langsung beli lagi gitu jadinya. Nah, itu paling gampang. Generasi milenial dan generasi Z sangat gampang kepancing. Susah untuk bisa menahan diri, itu susah. Rumput tetangga lebih hijau dan memang akan selalu lebih hijau. Tapi kita gampang kepancing. Dan itu PR-nya ya bagi beberapa perempuan. Memang nggak semua, tetapi gue bilang beberapa di sini. Nah, kenapa kondisi seperti ini harus terjadi? Kalian bayangkan ya,
Misalkan mereka ini bekerja di sebuah perusahaan sepatu sampai umur 35 tahun, atau misalkan 32 tahun, atau 30 tahun lah. Ketika mereka tiba-tiba di PHK, menurut kalian susah nggak nyari kerja di negara kita dengan usia 30 tahun, bahkan mungkin ke atas ya? Itu sudah susah ya. Jangankan 30, 27, 28 itu susah. Jadi memang kondisinya serba amat susah ya. Udah serba amat susah ya, media sosial seperti itu, rumput tetangga kiri karena lebih hijau, kepancing. Udah jadilah, udah gampang lah, PSK aja gitu. Prostitusi seks bebas gitu kan. Nah, itu yang perempuan ya. Nah, yang laki-laki bagaimana? Tadi udah gue sebutin ya, laki-laki itu akan terjun ke dalam yang namanya judi online. Sebenarnya bukan cuma tahun ini ya, tapi kalau kita lihat dari tahun-tahun yang lalu, sudah banyak laki-laki yang main judi online. Sudah banyak laki-laki yang mencari rezeki, sebenarnya bukan rezeki sih ya, mencari penghasilan dari judi online. Yang padahal judi online itu mau lu sampai 1 tahun lu mainin tuh, lu pasti nggak bakal menang. Lu pasti rugi gitu. Oke lah, 20 kali main, 5 kali menang ya. Tapi kan cuma 5 kali. Oke lah, 20 kali main, 15 kali menang. Tapi kan ketika 5 kali kalah, ruginya kan gede. Makanya gue selalu bilang, laki-laki yang terjebak dalam judi online itu adalah laki-laki yang bodoh, gue bilang. Udah tahu nggak bakal bisa nyari uang dari situ, masih dicari lagi. Tapi kan gue pernah menang bang, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, lu pernah menang. Tapi lu coba kalkulasikan dari semua permainan lu di judi online. Apakah jumlah nominal uang yang lu dapatkan, ini bukan menang ya, jumlah nominal uang yang lu dapatkan dari lu main judi online itu lebih besar daripada kerugian lu? Gue yakin satu Indonesia pasti pemain judi online ini bakal jawab pasti lebih kecil lah, lebih banyak ruginya meskipun pernah menang tadi. Nah, kenapa laki-laki ini banyak yang jatuh atau lari ke dalam judi online? Karena kalau kita lihat tadi kan generasi milenial, generasi Z ya, dominasi populasi tenaga kerja usia produktif di negara kita. Mereka ini kebanyakan tuh males. Gue punya karena 5 orang, itu semuanya campuran, ada milenial dan ada Gen Z. Gue pernah kasih kerja ke mereka hari ini, jadinya tuh bisa minggu depan, lama banget. Padahal bahkan gue tambahin gajinya, masih aja lama ya. Bayangkan, itu udah tambah gaji juga masih lama. Jadi gue bisa melihat ciri khas generasi milenial dan generasi Z di zaman now adalah malas. Pengennya dapat uang cepat, praktis, simple, instan, dan uang yang didapatkan dengan cara cepat itu didapatkan juga dalam jumlah yang besar. Caranya gimana? Wah, asik ada judi online. Tinggal lu buka HP, lu bikin account ya kan, lu mulai play ya kan, tap jackpot 5 juta ya kan, tap jackpot 10 juta. Ketika lu tap terus gitu kan, akhirnya berharap gue kekumpul 30 juta gitu kan, langsung taruh semuanya, tap zong akhirnya. Nah, akhirnya apa? Ketika zong 30 juta lu habis semua, uang pesangon lu dari pekerjaan lu yang sebelumnya karena lu di PHK itu habis semua, akhirnya apa? Nah, ini paling tolol nih gue bilang, lari ke pinjaman online. Paling tolol gue bilang ya. Ini sekali gue bilang paling tolol. Ini berkali-kali gue bilang, pinjaman online, pinjam lagi 10 juta. Pinjam 10 juta bukannya untuk usaha, bukannya untuk cari pekerjaan, tapi malah main judi lagi. Udah goblok plus tolol, namanya apa tuh? Idiot kali gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya di laki-laki kebanyakan zaman sekarang, generasi milenial dan generasi Z. Memang nggak semua, tapi kalau misalnya dilihat, ini banyak banget. Dari 100 pemain judi online, ada perempuan ya, tapi kebanyakan 80% tuh laki-laki. Pemain judi online tuh kebanyakan dominasinya adalah laki-laki. Dan bahkan kalau kalian lihat, gara-gara pinjol tadi gitu dipakai untuk judi online, pinjol dipakai untuk judol ya, akhirnya apa? Banyak kasus perceraian meningkat karena hal-hal tersebut. Perempuannya, istrinya akhirnya nggak kuat melihat suaminya yang tolol ini, yang idiot ini, habisin uang yang ada, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Perempuannya mengajukan, ya menggugat suaminya untuk cerai. Nah, lalu bagaimana sikap pemerintah? Menurut pengamatan gue pribadi, gue sangat meyakini bahwa sikap pemerintah itu akan melegalkan atau meresmikan perempuan yang bekerja sebagai PSK, perempuan yang bekerja di tempat-tempat prostitusi atau di tempat-tempat yang arahnya ke seks bebas ya. Dan laki-laki juga dengan judi online juga akan dilegalkan. Kenapa seperti itu? Karena kalian masih tahu, uang negara itu nggak mungkin cukup untuk membiayai orang-orang yang kena PHK massal tadi ya, bertahun-tahun itu nggak akan cukup. Kita berkaca kemarin waktu COVID ya, pandemi COVID semua di lockdown. Ada bantuan kah? Ada, BLT turun ya, PKH turun, atau bantuan-bantuan yang lain, bansos tunai atau apapun sebutannya itu turun juga gitu kan. Tapi selama berapa lama gue tanya? Kan nggak full 3 tahun turun. Itu cuma 6 bulan atau 1 tahun kalau nggak salah. Itu pun juga nggak mengcover semua kebutuhan hidup setiap keluarga. Bayangkan satu keluarga, misalkan butuh biaya hidup 8 juta sampai 10 juta satu keluarga. Ketika misalkan yang di layoff atau kena PHK massal, misalnya ada 50 juta orang atau 50 juta keluarga lah dalam hal ini katakan. Berarti 8 juta kali 50 juta keluarga. Ya, itu udah menjadi berapa triliun, bos. Nah, negara kita uangnya nggak akan cukup. Jangankan negara kita, Amerika yang katanya negara superpower, cadangan kasnya banyak gitu kan, cadangan emasnya banyak, itu sama aja mereka nggak kuat juga. Ketika mereka lockdown selama 2-3 tahun, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan dicabut juga lockdown. Akhirnya masyarakat boleh udah kerja aja nggak apa-apa. Meskipun nanti akhirnya kena COVID, tertular COVID, ada resiko kematian dan sebagainya macamnya ya, tetap mereka rakyat-rakyat di Amerika disuruh kerja. Negara kita juga sama kan, akhirnya lockdownnya dicabut, rakyatnya suruh kerja. Nah, nanti akan seperti itu. Jadi akan dilegalkan
perempuan PSK seks bebas atau tempat prostitusi, ya nightclub itu akan semakin banyak. Tempat-tempat judi online atau tempat bahkan judi offline-nya itu juga akan semakin banyak dilegalkan. Kenapa? Karena negara juga butuh uang. Gue masih ingat Gubernur Ali Sadikin puluhan tahun yang lalu, gubernur di Jakarta, dia kan membangun Jakarta ini dari awalnya adalah dengan cara pajak dari tempat judi tadi kan. Itu gede banget masukannya. Jadi dia memanfaatkan orang-orang yang tolol ini ya, laki-laki ini ya, main judi yang udah tahu pasti nggak bakal menang. Pajaknya diambil, itu akhirnya dipakai untuk pembangunan. Ya nggak salah gitu. Yang salah adalah ya orang-orang tolol ini yang salah gitu. Bukan salah pemerintah. Pemerintah nggak salah dalam hal ini. Ya mereka memang harus pajakin. Nah lalu bagaimana dengan perempuan tadi? Nah pemerintah juga akan melegalkan, tapi mungkin dengan ketentuan bahwa ya kamu jadi PSK, kamu kerja di tempat prostitusi karena memang ya untuk cari uang, untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari gitu ya, bukan untuk have fun dan seterusnya. Kalau mungkin untuk have fun seterusnya ya gue nggak tahu lah, tapi gue sangat meyakini nanti peraturannya keluar lebih kepada untuk kondisi-kondisi yang terpaksa, akhirnya ya udah nggak apa-apa. Nah itu akan terjadi baik untuk dua hal, perempuan dan laki-laki. Nah kalau kalian merasa kalian tidak ingin terjun ke tempat tadi ya, kalau misalnya perempuan nggak pengen terjun ke tempat yang tadi, laki-laki nggak pengen terjun ke judi online ya, solusinya bagaimana? Solusinya sebenarnya cuma dua, berjuang dan berdoa. Gue nggak bisa kasih banyak-banyak lagi. Berjuang dan berdoa. Gue juga nggak bisa menjudge lah, menghakimi orang-orang yang kerja sebagai PSK di tempat prostitusi, orang-orang yang sebagai macam itu, gue nggak bisa menghakimi. Karena gue sangat ngerti lah di posisi mereka tuh seperti apa ya. Apalagi bahkan mungkin mereka punya orang tua yang sakit, mereka habis di PHK dari tempat kerjanya. Akhirnya gimana tuh? Biaya hidup sehari-hari, kebutuhan orang tua yang sakit, bahkan mungkin juga udah punya anak, ya itu udah tambah pusing jadinya. Gue nggak bisa menghakimi, tapi yang gue mau pesan di sini sebagai solusi adalah berjuang dan berdoa. Gue sangat meyakini kalau kita mau berjuang di kondisi apapun kita saat ini alami, sekeras apapun, sepahit apapun, serendah apapun, kalau kita mau tetap berjuang, kalau kita mau tetap maju dan tetap kuatkan doa kita, pasti Tuhan akan buka jalan. Someday Tuhan akan buka jalannya. Gue juga masih ingat dulu zaman gue lulus kuliah ya, gue tuh minus 30 juta karena gue waktu itu kuliah di semester terakhir gue ngutang. Jadi gue mesti lunasin waktu itu. Akhirnya apa? Pekerjaan yang pertama gue ambil adalah, kalau misalnya kalian lihat di restoran-restoran itu, di hotel-hotel ada yang dorong troli makanan ya, piring kotornya diangkat, kalau ada makanan yang baru jadi dikasih ke tamu, ya itulah gue. Ya mungkin sebagian orang bahkan beranggapan bahwa wah S1 sarjana harusnya nggak kayak gitu bang kerjanya. Ya memang harusnya nggak kayak gitu ya. Tapi karena gue waktu itu terpaksa nyari kerja di negara kita susahnya minta ampun. Gue bilang, gue lulus kuliah tuh masih umur 22 tahun, gue cepat kuliah, jadi gue tuh kuliah cuman makan waktu 4 tahun, jadi gue masuk kuliah dan keluar kuliah tuh normal 4 tahun. 20 tahun gue lulus kuliah, itu ngelamar tuh udah susah minta ampun loh. Gimana? Karena kemarin waktu pandemi, sampai sekarang teknologi berkembang, artificial intelligence berkembang, itu tambah susah. Jadi ketika pada saat itu gue berpikir, ya udah yang penting gue ada kerjaan, gue dapat gaji, waktu itu 1 juta per bulan, ya udah gue kerjain tuh, dorong troli, piring kotor gue angkatin ya kan, dorong troli, ada makanan udah jadi gue kasih ke tamu. Itu yang terjadi, itu yang gue lakukan. Yang penting apa? Gue berpikir yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa ngelunasin utang-utang gue. Nah kalian yang akan terjebak, para fresh graduate, gue bilang dia, lebih khusus fresh graduate akan terjebak. Yang gue nggak bisa lah S1, gue harusnya kerjanya udah di bawah manajer. Tolol, gue bilang kayak gitu. Gue nggak bisa lah sarjana harusnya gaji gue 10 juta. Tuh orang idiot yang kayak gitu gue bilang. Lu kalau misalnya masih fresh graduate, kerjaan apapun gue bilang ambil. Lu jadi staf kantor, cuman 4 juta ambil bos. Daripada lu ngelamar bang, gue bisa nih di koordinator apa, udahlah lupain gitu. Ini nasehat gue mungkin belum berpengalaman dalam dunia kerja, tapi gue udah berpengalaman dalam naik turunnya kehidupan. Kalau misalkan lu fresh graduate nih, lu baru lulus nih, udahlah lu kerjaan apapun ya, jadi admin kantor yang mungkin gaji cuma 4 juta 5 juta, ambil bos. Jangan lihat oh kayaknya peluang nih ya kan, diajak teman segala macam ya. Kalau keterima, kalau nggak keterima gimana? Sedangkan lu udah lost yang ini, akhirnya orang lain masuk ya kan, ya udah lu pengangguran jadinya. Ketika pengangguran apa? Yang perempuan ya jadi PSK prostitusi ya kan, yang laki-laki tolol kan, judi online langsung, pinjaman online ya. Itu tadi gue bilang. Jadi kembali, solusinya adalah berjuang dan berdoa. Gue sangat meyakini perjuangan kita yang besar, doa kita yang kuat pasti akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dari sekarang.